Tidak semua persoalan datangnya dari iblis, tapi bukan berarti iblis nganggur. Iblis tiap hari menyerang dan berusaha keras tanpa henti agar pengikut-pengikut Kristus itu bisa tumpul, bisa jatuh, bisa gagal, dan segala macam. Itu kita perlu pahami. Jangan berani-berani gegabah untuk lengah, untuk menganggap sepele, menganggap bahwa iblis tidak berbuat apa-apa dengan hidupmu. Kalau sudah tidak baca firman dengan baik, tidak mengenali firman dengan baik, ya hanya mengandalkan dengar khotbah, gampang dibohongin sama iblis. Ada hal yang saya dapat dari Tuhan mempelajari pasal 10. Waktu saya pelajari ini, ayat-ayatnya berbicara secara pribadi dalam hidup saya. Jadi saya mau berbagi apa yang menurut saya ini yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan pada kita semua saat ini. Hal yang sangat penting menurut saya. Kalau saya pelajari di pasal 10, ya, jadi pasal di 2 Korintus ini pasal-pasal yang tidak mudah buat seorang pemimpin. Karena kalau pemimpin sampai harus seperti Paulus membela dirinya, ya menggarisbawahi perannya, itu berat, sulit sekali. Dan ini bukan hal yang pertama. Kita tahu bahwa surat 1 Korintus itu bukan surat yang pertama. Jadi sudah ada Paulus merintis, kemudian ada masalah, kirim surat pertama, tidak beres lagi, kirim surat kedua, tidak beres lagi, datang lagi, kemudian disalah mengerti sampai ini surat yang 2 Korintus ini. Nah, kemudian dia berbicara di ayat 345, dia mulai melihat bahwa ini bukan sesuatu yang biasa. Ini soal peperangan rohani. Jadi sebagai pemimpin kita harus terlatih menjadi jenderal, menjadi kapten, mimpin pasukan untuk pertempuran. Ya. Banyak kali kita terjebak seakan-akan kita ikut Tuhan ini sedang di kapal pesiar. Semua serba free, naik cruise. Ya. Semuanya serba free dan makan minum semua berkelimpahan, tidak bayar apa-apa. Kita pikir itulah keselamatan, tapi Paulus mulai melihat di pasal 10 ini lain yang satu. Ini bukan sekedar orang bodoh, bukan sekedar orang tidak mengerti, tetapi ada peperangan rohani di dalamnya. Jadi tidak semua masalah itu, problem dalam hidup kita itu adalah serangan iblis. Nah, clear. Ada persoalan yang muncul karena kebodohan kita, ada persoalan yang muncul karena naluri kedagingan kita, ada persoalan yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau kecerobohan kita. Tapi jangan salah, ya, jangan salah bahwa iblis itu, ya, setiap saat, setiap hari, secara intensional, secara sungguh-sungguh, dan tanpa kenal lelah, menyerang pengikut-pengikut Kristus. Dia menunggu merayakan kapan kita jatuh, kapan kita bisa tidak efektif, kapan kita bisa tumpul. Ya. Jadi tidak semua persoalan datangnya dari iblis, tapi bukan berarti iblis nganggur. Iblis tiap hari, ya, menyerang dan berusaha keras tanpa henti agar pengikut-pengikut Kristus itu bisa tumpul, bisa jatuh, bisa gagal, dan segala macam. Itu kita perlu pahami. Jadi, don't you dare to let your guard down. Jangan berani-berani gegabah untuk lengah, untuk menganggap sepele,
menganggap bahwa iblis tidak berbuat apa-apa dengan hidupmu. Penting statement ini. Don't you dare to let your guard down. Jangan berani-berani untuk hidup lengah. Nah, ada 4 hal di dalam 2 Korintus 10 yang dibocorkan oleh Paulus kepada kita. Apa sih yang dikerjakan iblis tiap hari untuk menjatuhkan kita, untuk menyakiti kita, untuk membuat kita tumpul dan tidak efektif itu apa? Ada 4 hal. Yang pertama, dia sebutkan di 2 Korintus 10 ayat 3. Sebab sekalipun hidup di dalam daging, kami tidak berperang secara daging. Maunya iblis, kita ini karena merasakan sakit secara daging, kita berperang secara daging. Ya. Maunya kita bereaksi secara daging. Jadi iblis strategi yang pertama yang tiap hari kita kerjakan pada saat kita disalah mengerti, kita disakiti, kita kebentur apa, kita ditarik oleh iblis dari dunia realitas rohani ke realitas jasmani. Ya. Kita bereaksi marah, kita bereaksi sakit hati, kita bereaksi nyakiti orang lain, dan segala macam. Jadi strateginya iblis ini adalah peperangan rohani, tapi dia coba tarik kita keluar supaya kita bereaksi di dunia yang jasmani. Ya, kita bisa emosi, kita bisa marah, kita maki-maki orang, kita balas orang, dan segala macam yang kita kerjakan. Ya, itu pancingannya iblis supaya kita bereaksinya di dunia yang kelihatan. Itu kekalahan buat kita. Dia senang kalau kita bisa menampilkan ekspresi kita ya dalam peperangan ini di dunia yang daging, yang kelihatan. Nomor 2, dikatakan di 2 Korintus 10 ayat 7. Lihatlah kepada apa yang ada di hadapanmu. Kalau ada orang yang meyakini dirinya adalah milik Kristus, dia ngomong sama orang-orang di Korintus nih, yang nyerang dia setiap kali, yang merendahkan dia, yang gosipin dia, ya. Dia bilang kalau ada yang meyakini dirinya milik Kristus, biarlah ia memikirkan kembali hal ini, yaitu sebagaimana ia adalah milik Kristus, kami pun demikian. Jadi yang kedua, kita dibutakan, ditutup matanya untuk bisa mengenali siapa tim kita sesungguhnya. Ya. Kita dibutakan bahwa saudara-saudara kita itu ya ada yang di gereja lain, ada di pelayanan lain, ya. Tapi kita sakiti mereka. Mata kita tidak lihat siapa teman, siapa lawan. Ya. Jadi kita dibutakan oleh iblis sehingga terjadi perpecahan, konflik, sakit hati dan segala macam, ya. Ya karena mata kita dibutakan. Tidak peduli sudah pemimpin besar, pemimpin baru, muda, tua, semua pernah mengalami seperti ini. Kemarin waktu di Korea, Kongres, ada orang yang pernah sempat menyakiti hati saya tahun 2012 kemarin. Pemimpin Kristen di dunia yang memimpin gerakan Lusan waktu itu. Sebelum saya ke Korea, dia sudah tulis ya di apps-nya pengen ketemu. Sampai kemudian kita ketemu, janjian ketemu di Korea, duduk sama-sama. Langsung dia minta maaf, dia bilang, saya minta maaf karena kesalahan waktu itu saya salah lihat. Dia bilang, saya minta maaf karena nunggu sekian lama baru datang minta maaf. Dan ya kita ini pemimpin-pemimpin rohani, tapi saya ngakui, dia bilang, kita semua ini pernah nyakiti orang lain. Pada saat kita dibutakan mata kita tidak sadar, kita merasa kita paling benar, kita tidak lihat siapa kawan, siapa lawan. Yang sering menyakiti kita justru ya orang-orang yang harusnya tidak menyakiti kita. Nomor 3, saya ambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1. Pada saat pertama kali manusia dilumpuhkan, masuk dalam dosa. Dia, yaitu si iblis, berkata kepada perempuan itu, apakah Allah benar-benar berfirman, kamu tidak boleh makan dari pohon manapun di taman ini? Yang dikerjakan oleh iblis apa? Dia memelintir kebenaran firman Tuhan.
Ya, dia tidak mengatakan, dia bertanya. Lewat pertanyaannya muncul keraguan, kebimbangan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyenangkan Tuhan kecuali lewat iman. Jadi caranya supaya kita tidak mendapat favor Tuhan adalah kalau kita bimbang. Ya. Jadi yang nomor tiga, serangan iblis melalui melintir firman Tuhan. Ya, saudara, jangan terlalu percaya diri kalau saudara dengar banyak khotbah, baik YouTube, baik di gereja. Ya. Karena kalau kita tidak paham betul firman Tuhan, kita akan mengalami nasib seperti anak-anak Skewa. Ya, kita hanya bicara dalam nama Tuhan Yesus yang didengar di gereja, yang dikhotbahkan di mana, di Bible study ini atau di mana. Kalau sudah tidak baca firman dengan baik, tidak mengenali firman dengan baik, ya hanya mengandalkan dengar khotbah, gampang dibohongin sama iblis. Muncul keraguan, muncul kebimbangan. Saudara tidak ngerti firman. Cuman apa kata pendeta, apa kata orang. Ya, jadi harus baca sendiri. Dari depan, belakang, selesaikan, baca firman. Iblis tidak merubah, dia hanya melintir. Saudara jadi ragu-ragu, kan tidak ngerti firman. Ya. Yang keempat, ya dikatakan di pasal 10:18, sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji Tuhan, bukan orang yang memuji dirinya sendiri. Jadi iblis bisa saja menstimulasi saudara untuk cari pujian dari manusia. Ya, begitu sudah terjebak cari pujian manusia, memuji dirimu sendiri, sudah tumpul kita, tidak ada efektivitasnya. Ya, tidak tajam lagi, kita jadi tumpul, kita jadi gagap. Kelihatannya sederhana, empat ini serangan iblis tiap hari dalam kehidupan kita halus sekali. Ya, yang keempat ini dia stimulit suatu kesempatan, kelihatannya, waduh kesempatan Tuhan kasih, justru kemudian motifnya jadi cari pujian atau cari forum untuk muji diri kita sendiri. Ya, itu sudah membuat kita melempem, tumpul, tidak banyak gunanya buat kerajaan surga. Lalu senjata rohani apa untuk mengatasi empat hal ini? Ya, yang perlu kita pakai tiap hari, karena tadi juga tiap hari strategi iblis. Yang pertama tentu firman Tuhan. Ya, di Lukas 4 ayat 4 Yesus menjawab, ada tertulis. Tiap kali cobai ada tertulis, ada tertulis. Nah, kalau saudara tidak pernah baca firman, tidak pernah dengarkan firman, hanya dengar khotbah orang saja, saudara bisa babak belur perang sama iblis tiap hari. Jadi kita mesti baca firman dari depan, belakang. Ya, dan firman Tuhan menjanjikan kalau merenungkan firman siang dan malam, semua yang saudara kerjakan akan dibuat berhasil. Mazmur pasal 1:1-3. Ya. Jadi jangan mengandalkan khotbah, YouTube atau segala macam. Dengar boleh, tapi saudara perlu firman dari depan sampai belakang. Kalau perlu 50 kali, 100 kali, berapa kali pun untuk bisa melawan iblis. Yang kedua, dikatakan di Markus 9:29, Yesus berkata kepada mereka, jenis ini tidak dapat keluar kecuali dengan doa dan puasa. Ya, ya, penjelasan apapun tentang puasa tidak pernah bisa lengkap ya secara teologis, tetapi kita bisa buktikan bahwa the power of prayer and fasting itu luar biasa. Ya, kita mengatakan pada iblis, pada Tuhan, pada dunia bahwa hal rohani ini jauh lebih penting daripada makanan jasmani, minuman jasmani. Kalau sudah belum pernah puasa doa, coba ya 3 hari atau 1 hari atau seminggu atau 40 hari, kuasanya luar biasa. Ya, dengan doa dan puasa, saudara tidak gampang terkecoh oleh stimulasi iblis. Nomor 3 dikatakan di Yakobus 4 ayat 7-8. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Ya, banyak orang cuma ngutip belakangnya, lawanlah iblis maka dia akan lari. Padahal depannya ada tunduklah kepada Allah, dan di ayat 8-nya disambung, ya, mendekatlah kepada Allah. Bersihkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan
murnikanlah hatimu, orang-orang yang mendua hati. Jadi kalau mau ngusir iblis, ada tiga hal tadi. Tunduk, submit, taat pada Tuhan. Ya. Dua, mendekat pada Dia. Ya. Dan ketiga, murnikan hati, hidup yang kudus, pertobatan tiap hari. Ya, bertobat tidak sekali, tiap hari bertobat. Minta ampun pada Tuhan. Hidupnya kudus, baru bisa ngelawan iblis. Dan yang terakhir, yang keempat, di 2 Tawarik 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, pada saat yang sama, Tuhan sudah siap nolong mereka. Kemarin juga udah siap waktu mereka habis doa puasa. Tapi Tuhan nunggu aba-aba. Aba-abanya apa? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian, Tuhan membuat penghadangan Bani Amon, Bani Moab, orang-orang dari pegunungan Seir yang menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Empat hal ini ya akan membuat saudara hidup berkemenangan karena iblis tidak nganggur, tidak ada cutinya iblis itu. Ya, hari apapun dia kerja untuk menjatuhkan saudara. Bagaimana kita bisa mengenali yang menimpa saya ini oleh karena kebodohan saya, oleh karena Tuhan ingin menguji saya, atau serangan iblis? Ini penting. Kalau kita salah, ya, yang serangan iblis kita anggap itu ujian, kita terima aja. Yang ujian kita anggap serangan iblis, kita tengkingi semua yang tidak perlu ditengking. Ya. Hidup kita jadi tidak tahu arah, kita cuman sniper yang ditutup matanya, kira-kira gitu. Ya, nembak sembarangan. Nah, iblis pada dasarnya punya tiga approach dalam menyerang kita. Satu adalah dia memancing kita keluar, menjebak kita, ya, memancing kita keluar, menjebak, luring, supaya kita keluar dari tangan Tuhan, sehingga sifat daging kita mudah dieksploitasi. Yang kedua, ya, dia ngancem, dia nakut-nakuti kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, dia menyerang secara langsung. Serangannya bisa aja lewat penyakit, bisa lewat kondisi keluarga, keuangan, relasional, semua bisa. Ya, tiga hal. Satu adalah dipancing, dilur supaya kedagingan kita dibombong, kedagingannya dinaikkan. Yang kedua, ditakut-takuti. Yang ketiga, diserang langsung. Ya, bentuknya serangan bisa macam-macam. Tapi kita perlu kenal, ya sesungguhnya ini adalah serangan iblis, atau ini adalah kebodohan saya, atau ini adalah karena kedagingan, ya, atau kecerobohan, atau Tuhan sedang menguji membentuk karakter saya. Caranya gimana? Yang pertama, ya, dikatakan di 2 Korintus 10 ayat 45. Sebab senjata-senjata peperangan kami bukan dari daging, melainkan kekuatan ilahi untuk kehancuran benteng-benteng, stronghold itu benteng. Jadi iblis itu memasukkan di pikiran kita setiap hari benih-benih yang berlawanan dengan firman. Lama-lama jadi benteng, stronghold, benteng pertahanan. Ya. Jadi kalau kita dengan kekuatan sendiri tidak bisa lagi membongkar pikiran kita. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam pikiran kita semua ini ada iblis tiap hari nyusun batu bata satu persatu. Ya. Agar keangkuhan kita makin dibentengi, ya, pride-nya makin dibentengi, pemberontakannya makin dibentengi, keakuannya, egoisme, satu bata demi satu bata sampai jadi benteng yang kuat. Itu yang bisa dihancurkan dan harus dihancurkan oleh Tuhan. Jadi kalau dalam kita ada sering muncul, teman kita lihat ini mau orang ini kok pride-nya ndak hilang-hilang, kesombongannya, tinggi hatinya, gampang tersinggungan, ya, merasa benar sendiri. Ini semua stronghold, ya, benteng-benteng yang ditanamkan di pikiran kita oleh iblis. Itu yang tanda pertama. Ya, tanda pertama bahwa ini datangnya dari iblis dan selalu ngelawan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, kekacauan dalam komunikasi yang berlarut-larut. Ini kayak kasusnya Paulus. Ya. Bingung enggak? Persoalan enggak selesai-selesai. Ya, ada persoalan, dia kirim surat, disalah mengerti.
ya. Kemudian dia kirim orang, Titus datang sana. Titus pergi, ribut lagi, kirim surat 1 Korintus. Salah mengerti lagi, sampai terus-menerus coba diluruskan, enggak bisa lurus, kacau semua. Ya. Akhirnya dia memutuskan ini iblis ini. Kalau gini bukan soal orang beda bahasa atau beda budaya. Ini iblis mengacau komunikasi. Ya, kalau ada terjadi seperti itu di keluarga saudara, di tim, di gereja, ya, ya ini hadapi ini iblis. Ya, menyebabkan apa? Komunikasi yang beraut-raut ya, saling curiga, frustasi, guilty, rasa bersalah, dan perpecahan. Yang ketiga, serangan langsung, ya. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 10, ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang memberi hidup. Jadi, saudara rasakan depresi tapi tidak bisa dijelaskan dan tidak realistik. Ada rasa ketakutan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Putus asa tanpa sebab, kehilangan orientasi, atau sakit yang tidak sembuh-sembuh dan kita tahu bukan karena ujian Tuhan. Bisa juga janji Tuhan dan berkat Tuhan yang dirampok dan dirampas. Nah, saudara, saya undang semua untuk discern. Ya, masalah apapun yang sudah hadapi, soal keluarga, ya, soal pernikahan, soal keuangan, soal bisnis, soal pelayanan, apapun, ya, perlu didiscern apakah ini serangan iblis atau ujian Tuhan atau karena kekeliruan saya yang saya perlu belajar. Ya, jangan sampai kita izinkan berlarut-larut sehingga kita kehilangan tahun-tahun yang seharusnya efektif. Renungan buat saudara weekend ini. How quickly do we recognize an enemy's attack? Secepat apa harusnya kita bisa mengenali serangan iblis ini? Jangan izinkan bertahun-tahun, berbulan-bulan, berlarut-larut tanpa kita tahu ini serangan iblis atau ujian Tuhan atau kebodohan saya. Berapa lama, how long do you put up with the enemy? Berapa lama saudara akan terus bersabar dengan serangan, ya, siksaan daripada si iblis sebelum saudara angkat senjata untuk melawan. Jadi ini renungan penting buat saya dan buat semua saudara, ya. Kita harus clear, ya. Salah enggak apa-apa tapi harus clear. Kalau dari iblis, ya jangan nunggu terlalu lama lagi. Kita fight, ya, dengan semua senjata tadi. Praise and worship, doa puasa kalau perlu 40 hari, ya. Hidup kudus, roh pertobatan tiap hari, firman Tuhan diperkatakan, baca firman dari depan dan belakang, ya. Kalau itu iblis pasti akan selesai dengan 4 senjata tadi.